Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan apa kabar teman-teman semua. Saya Ainia Susi Susanti NPM 19230200017, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Video ini dibuat sebagai salah satu bahan dokumentasi laporan akhir SCLR pengaruh pemberian pijat Twina dan pemberian buah pepaya terhadap berat badan balita di TPMB Nyonya E, Kelurahan Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat tahun 2024. Baik, langsung saja kita mulai untuk video pendokumentasiannya. Pertama-tama, membina hubungan baik dengan keluarga anak U. Kemudian, melakukan inform konsen untuk dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kebidanan. Memberitahukan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan anak U, termasuk dengan kategori balita dengan pertumbuhan gizi sesuai usia, namun memiliki kesulitan dalam makannya. Memberitahu ibu tentang kemungkinan penyebab anak U sulit naik berat badan. Faktor yang mempengaruhi kenaikan berat badan pada balita diantaranya yaitu faktor genetik, penyimpangan saraf, hormon, gangguan penyerapan makanan, hilangnya nafsu makan, pola pemberian makan yang tidak sesuai dengan keinginan anak sehingga anak malas makan, gangguan fungsi saluran cerna, status sosial ekonomi, cuaca dan iklim, tingkat aktivitas seperti bermain dan berlari sehingga anak U menjadi malas untuk makan. Memberitahu ibu upaya dalam meningkatkan berat badan anak U antara lain farmakologi dan non-farmakologi. Farmakologinya yaitu pemberian multivitamin penambah nafsu makan, dan non-farmakologinya yaitu mengkonsumsi multivitamin non-farmakologis berupa buah-buahan yang memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, minuman-minuman herbal atau jamu, akupresur, akupuntur, dan pijat bayi Twina. Dikarenakan ibu sudah melakukan terapi farmakologi namun belum ada hasil yang signifikan, maka ibu ingin lebih mengenal non-farmakologi ke arah pijat. Maka asuhan kebidanan yang diberikan yaitu dengan memberikan terapi pijat Twina. Pertama-tama menjelaskan tujuan, kegunaan, dan efek samping pijat Twina, serta mempraktikannya agar ibu tahu seputar pijat Twina dan bisa mempraktikannya. Sebelum melakukan terapi pijat, mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian terapi pijat Twina. Langkah pertama pijat Twina yaitu tekuk sedikit ibu jari anak dan gosok garis di pinggir ibu jari di sisi telapaknya. Pijat dari ujung ibu jari hingga ke pangkalnya antara 100 sampai 500 kali. Gerakan ini membantu memperkuat fungsi pencernaan dan limpa. Langkah kedua, gosok melingkar tengah telapak tangan sebanyak 100 sampai 300 kali dengan radius lingkaran kurang dari 2/3 dari tengah telapak tangan ke pangkal jari kelingking. Fungsinya untuk memperlancar sirkulasi darah. Langkah ketiga yaitu pijat tekan melingkar bagian pangkal ibu jari yang paling tebal berdaging 100 sampai 300 kali. Fungsinya untuk menguraikan akumulasi makanan yang belum dicerna serta menstimulasi kelancaran sistem pencernaan. Langkah keempat, tusuk dengan kuku dan tekan melingkar titik yang berbeda di tengah lekuk buku jari yang terdekat dengan telapak tangan.
dan pijat tekan sebanyak 30-50 kali tiap titik. Langkah ini dilakukan untuk memecah stagnasi di meridian. Langkah kelima, tekan melingkar dengan bagian telapak tangan, tepat di atas area pusar dengan gerakan searah jarum jam sebanyak 100-300 kali. Gerakan pijat memutar ini berfungsi untuk menstimulasi makanan agar lebih lancar. Langkah keenam, gunakan kedua ibu jari untuk menekan dan buat gerakan memanjang di bawah rusuk menuju perut samping sebanyak 100-300 kali. Fungsinya untuk memperkuat fungsi limpa, lambung, dan memperbaiki pencernaan. Langkah ketujuh, lakukan gerakan melingkar dengan ditekan di area bawah lutut bagian luar, di bawah tempurung lutut sebanyak 50-100 kali. Fungsinya untuk menyelaraskan lambung, usus, dan pencernaan. Langkah kedelapan, pijat punggung dan tekan ringan dari atas ke bawah. Lakukan sebanyak 3-5 kali. Kemudian yang terakhir yaitu cubit kulit di kiri, kanan, tulang ekor merambat ke atas. Lakukan sebanyak 3-5 kali. Langkah ini mendukung aliran energi Qi. Pemijatan pada minggu pertama dilakukan oleh peneliti. Minggu selanjutnya dilakukan oleh ibu balita dan dipantau oleh peneliti. Apabila balita dalam keadaan sakit, maka pemijatan dapat dihentikan dan dilanjutkan saat balita sudah sembuh kembali. Observasi dilakukan berkala pada hari ke-5, ke-10, dan ke-15 dengan menimbang balita. Setelah penata laksanaan pijat Tuina dilakukan, kemudian memberikan konseling tentang anjuran makan bagi anak balita usia 2 tahun lebih, yaitu memberikan makanan keluarga yang bervariasi sesuai dengan menu gizi seimbang. Berikan 1 mangkuk setiap makan, memberikan 3-4 kali dalam sehari, memberikan makanan selingan 1-2 kali di antara waktu makan. Jika anak menolak makanan, baru tawari untuk mencicipi beberapa kali. Tunjukkan bahwa ibu juga menyukai makanan tersebut. Kemudian, menganjurkan Nyonya D untuk membawa anaknya ke petugas kesehatan jika ada gangguan ataupun ada masalah. Kemudian, menjadwalkan kunjungan ulang dan melakukan pendokumentasian. Untuk kasus 2 yaitu asuhan kebidanan pada balita dengan intervensi buah pepaya. Pertama-tama, bidan membina hubungan baik dengan keluarga anak. Kemudian, bidan menggunakan APD level 1 saat melakukan pelayanan kebidanan. Melakukan informed consent untuk dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kebidanan. Kemudian, memberitahu kepada ibu tentang hasil pemeriksaan bahwa anak K termasuk dengan kategori balita dengan gizi sesuai usia. Memberitahukan hasil pemeriksaan perkembangan anak K kepada Nyonya A bahwa anak K didapatkan perkembangan bagus, berkembang sesuai dengan usianya.
Memberitahu ibu tentang kemungkinan penyebab anak Kak sulit naik berat badan. Faktor yang mempengaruhi kenaikan berat badan pada balita diantaranya adalah faktor genetik, penyimpangan saraf, hormon, gangguan penyerapan makanan, hilangnya nafsu makan, pola pemberian makan yang tidak sesuai dengan keinginan anak sehingga anak malas makan, gangguan fungsi saluran cerna, status sosial ekonomi, cuaca dan iklim, dan yang terakhir, tingkat aktivitas seperti bermain dan berlari sehingga anak menjadi malas untuk makan. Memberitahu ibu upaya dalam meningkatkan berat badan balita antara lain secara farmakologi, yakni pemberian multivitamin, penambah nafsu makan, suplemen makanan, susu, dan zat mikronutrien. Sedangkan secara non-farmakologi yakni mengkonsumsi multivitamin non-farmakologis berupa buah-buahan yang memiliki nilai gizi yang cukup tinggi seperti buah pepaya, minum minuman herbal atau jamu, akupresur, akupuntur, dan pijat tuina pada bayi. Ibu ingin mengetahui lebih lanjut cara menangani masalah berat badan anaknya dengan menggunakan buah pepaya karena buah pepaya mudah didapat. Langkah pemberian buah pepaya yaitu dengan membersihkan kulit pepaya sampai bersih dan tidak ada yang tersisa di daging buahnya. Kemudian potong menjadi beberapa bagian, timbang sesuai yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 100 gram. Kemudian, berikan buah pepaya pada waktu pagi setelah sarapan, sekitar jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada waktu sore sekitar jam 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemberian buah pepaya pada balita dilakukan selama 2 minggu. Kemudian menjelaskan kepada Nyonya A untuk memenuhi gizi anak dengan makanan keluarga yang bervariasi dengan menu gizi seimbang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah, pola makan 3 kali sehari dengan porsi seperempat atau setengah orang dewasa, ditambah 2-3 kali kudapan. Menganjurkan pada ibu untuk lebih memperhatikan pola makan anak, menjaga pola waktu makan dan macam makanan yang masuk, seperti menghindari cemilan di saat menjelang waktu makan. Menganjurkan ibu agar selalu menjaga kesehatan lingkungan, rumah, dan keluarga. Memberikan dukungan dan support pada ibu untuk tetap melanjutkan intervensi pemberian buah pepaya pada balita. Menganjurkan Nyonya A untuk membawa anaknya ke petugas kesehatan jika ada gangguan ataupun ada masalah. Kemudian menjadwalkan kunjungan ulang dan melakukan pendokumentasian. Baik, sekian pendokumentasian laporan akhir SLR pengaruh pemberian pijat tuina dan pemberian buah pepaya terhadap berat badan balita di TPMB Nyonya E, Kelurahan Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat, tahun 2024. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.